wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah zaman sahabat Rasulullah. Kisah ini sering diceritakan kembali oleh para ustadz, para kiai, para mubaligh, para dakwah, para dai, para pendakwah. Tetapi kisah ini sangat relevan untuk senantiasa diceritakan kembali untuk menambah semangat kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena banyak pesan moral terhadap kehidupan, terhadap keimanan kita, dan terhadap inti dari ajaran agama Islam, yaitu tentang akhlak. Baik, akan saya ceritakan kembali kisahnya. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat di salah satu sudut Masjid Nabawi, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah-olah mendengar bisikan dari malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap para sahabat dan bersabda, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga." Tak lama berserang, tiba-tiba muncul seorang lelaki Ansor dengan janggut masih basah oleh air wudhu. Ia berjalan pelan-pelan sementara tangan kirinya menjinjing sandalnya. Keesok harinya, dalam kesempatan yang sama, Rasulullah SAW kembali berkata demikian, "Akan datang seorang lelaki penghuni surga." Dan tak lama kemudian lelaki itu pun kembali muncul. Hal tersebut juga diucapkan oleh Rasulullah SAW hingga pada kesempatan ketiga, sehingga para sahabat banyak yang penasaran terhadap lelaki tersebut. Diketahui kemudian lelaki Ansor tersebut bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentu dalam hati para sahabat bertanya-tanya tentang amalan yang dilakukan oleh pemuda tadi, sehingga ia dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Demikian juga dengan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena rasa penasaran, ia kemudian mencoba mencari alasan agar bisa tinggal di rumah lelaki tadi selama 3 hari. Alasan yang ia buat adalah ia sedang bertengkar dengan ayahnya. Ternyata Abdullah pun diizinkan oleh lelaki itu untuk tinggal bersamanya selama 3 hari. Maka selama 3 hari itu ia menyelidiki keistimewaan lelaki Ansor itu. Di malam pertama, Abdullah bangun untuk tahajud, tetapi ia mendapati pemuda tadi ternyata masih tidur hingga datang waktu subuh. Dan ketika masuk waktu duha, Abdullah pun bergegas menunaikan sholat duha, sementara pemuda Ansor itu tidak melakukan. Bahkan ketika Abdullah sedang berpuasa sunnah, pemuda itu ternyata tidak berpuasa sunnah. Hingga pada hari ketiga, Abdullah tinggal bersama Sa'ad. Ia belum menemukan keistimewaan dari pemuda tersebut. Abdullah pun semakin heran dengan ucapan Rasulullah SAW yang menyebutkan sebagai pemuda ahli surga. Akhirnya Abdullah memutuskan untuk langsung bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai Sa'ad saudaraku, sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara aku dan ayahku. Tujuanku menginap di rumahmu adalah karena ingin tahu amalan ibadah apa yang engkau lakukan, sehingga Rasulullah menyebutkan engkau sebagai pemuda ahli surga. Tetapi setelah aku amati, tidak ada amalan istimewa yang engkau amalkan. Engkau tidak tahajud, pagi hari pun tidak kulihat engkau sholat duha. Bahkan saum sunnah pun engkau tidak," ucap Abdullah. Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Benar, tidak ada amalan lain yang aku kerjakan kecuali seperti yang apa yang engkau lihat."
Jawaban itu sungguh tidak memuaskan hati dan Abdullah pun berpamitan untuk pulang. Namun ketika Abdullah berpaling melangkah keluar dari rumah, lelaki tersebut memanggilnya dan berkata, "Amal ibadahku memang hanya seperti yang engkau lihat. Hanya saja ada hal yang tidak engkau lihat, bahwa aku berusaha untuk selalu jujur kepada siapapun. Aku juga berusaha tidak menyakiti hati orang lain. Selain itu, aku selalu menjaga tali silaturahim," terang Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar penjelasan lelaki itu, Abdullah pun terkejut dan berkata, "Demi Allah, engkau benar-benar ahli surga. Ketiga amalan itulah yang belum aku amalkan." Dari kisah di atas dapat kita ambil hikmah. Ternyata yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga adalah disebabkan antara ia istiqomah dalam melaksanakan 3 amalan. Yang pertama, ia selalu bersikap jujur, dan yang kedua, ia selalu tidak menyakiti hati orang lain, dan yang ketiga, ia senantiasa menjaga tali silaturahim. Sedangkan amalan ibadah makruh lainnya seperti salat malam, salat duha, puasa, itikaf dan lainnya ia lakukan seperti biasanya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga kita senantiasa untuk tetap beristiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, dan semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk tetap semangat dalam jalan Allah SWT. Sedikit yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.